Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Eka Juliana Pratiwi dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter anti korupsi dengan dosen pengampu Bapak Hasrun Afandi Umpusina SEMM. Baik, materi pertama tentang bab 1 tentang Kaya Raya Indonesia. Kaya Raya Indonesia itu dibagi menjadi dua ya. Pertama ada Kaya Raya Indonesia, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada garis sejarah Indonesia. Nah, garis sejarah Indonesia ini mulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara maupun di dunia pada zamannya Sriwijaya, Majapahit, Samudra Pasai, sehingga penjajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang menjadi imperium atau kemerdekaannya diberikan kepada sang penjajah. Namun kemerdekaan Indonesia itu berbeda dengan negara lainnya yang direbut oleh para pejuang kemerdekaan yang ditandai dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Soekarno-Hatta yang mewakili segenap rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Terus yang kedua ada letak strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Adapun garis pantai Indonesia sepanjang 99.093.000 km persegi. Yang ketiga ada kekayaan SDA. Kekayaan SDA itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fauna. Indonesia merupakan negara yang keanekaragaman hayatinya terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Lalu ada flora. Indonesia terbesar ketujuh ke dunia dengan jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40%-nya merupakan tumbuhan endemik dari Indonesia. Lalu ada kekayaan SDM. Kekayaan SDM adalah sumber daya yang berasal dari manusia, atau dapat dikatakan sumber manusia berupa fisik maupun kemampuan. Lalu jumlah penduduk adalah salah satu potensi bagi sumber daya manusia. Indonesia dapat dikatakan memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak yang menduduki peringkat nomor 4 terbanyak di dunia. Jumlah penduduk adalah salah satu potensi sumber daya karena dengan banyaknya penduduk tidak perlu mengimpor tenaga kerja asing yang memiliki harga jauh lebih mahal daripada tenaga kerja di dalam negeri. Bahkan dengan jumlah yang banyak tersebut, Indonesia dapat menjadi raksasa ekonomi dunia dengan aktivitas ekonomi yang banyak juga. Lalu kelima ada kebudayaan. Kebudayaan adalah salah satu daya tarik pariwisata. Dengan memanfaatkan kebudayaan Indonesia yang majemuk, maka Indonesia akan mendapatkan pendapatan dari sektor wisata. Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan mempunyai hasil kebudayaan yang berbeda-beda. Lalu yang kaya raya Indonesia yang kedua ada kondisi Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kondisi perekonomian di Indonesia dilihat dari pendapatan per kapita. Negara dengan luas wilayah yang besar dengan kekayaan yang melimpah, layaknya Indonesia dari segi pendapatan per kapita hanya sebesar 7,5% dibandingkan dengan pendapatan per kapita dengan negara Singapura yang notabene adalah negara yang luas wilayahnya yang kecil. Lalu yang kedua ada kondisi sosial masyarakat. Itu ada 3. Ada 4. Yang pertama ada tingkat kemiskinan.
tingkat kemiskinan. Yang kedua ada tingkat kesehatan, lalu ada tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Yang bab kedua ada korupsi. Korupsi menurut bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya keburukan, kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian. Lalu korupsi menurut yuridis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu tindak pidana korupsi secara garis besar adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur seperti melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu korupsi dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara negara yang secara melawan hukum. Lalu yang kedua ada suap menyuap, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan maksud membujuk agar seseorang yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Lalu yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini berarti perbuatan yang melawan hukum sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Contohnya, pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Contohnya, pegawai negeri penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya atau bisa disebut dengan pungli. Yang kelima ada perbuatan curang, yaitu seringkali dilakukan oleh aparat TNI atau Polri, pemborong, atau pengawas proyek. Lalu yang keenam ada benturan dalam kepentingan jabatan, yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Yang ketujuh ada gratifikasi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan lain-lain. Contoh kasus gratifikasi itu yang pertama itu memberikan tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma. Lalu ada biaya sosial korupsi. Itu yang pertama ada biaya eksplisit, yaitu nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain. Yang kedua ada biaya implisit, yaitu biaya yang tidak secara langsung terlihat seperti biaya ekonomi. Biaya demek atau akibat yang dampaknya melalui pasar, dan biaya demek atau akibat yang dampaknya tidak melalui pasar. Yang ketiga ada biaya antisipasi. Adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu tercermin dalam anggaran kegiatan pencegahan di KPK. Lalu ada biaya akibat reaksi. Adalah seluruh sumber daya yang diperlukan aparat penegak hukum untuk memproses seseorang yang melakukan korupsi, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan atau sampai selesai menjalani hukuman fisik maupun finansial. Yang bab 3 ada faktor penyebab korupsi.
Korupsi terjadi karena penyalahgunaan kewenangan seperti mercenary abuse of power, discretionary abuse of power, dan ideologi abuse of power. Lalu yang kedua ada penyebab korupsi terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku, misalnya pola hidup konsumtif, dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Lalu faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi. Ayo kita lanjutin. Yang bab 4 ada dampak masif korupsi. Ada 7 macam. Yang pertama dampak korupsi di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada 8 macam. Yang pertama ada penurunan produktivitas, menurunnya pendapatan negara dari pajak, meningkatnya utang negara, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, ada rendahnya kualitas barang dan jasa, menambah beban dalam transaksi ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan meningkatnya kemiskinan. Dampak yang kedua ada dampak korupsi di bidang pemerintahan. Ada 3 macam. Yang pertama ada etika sosial yang mati, kedua ada birokrasi tidak efisien, 3 hilangnya fungsi pemerintahan. Dampak yang ketiga ada dampak korupsi di bidang hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua ada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Yang keempat ada dampak korupsi di bidang politik. Yang pertama ada pemimpin koruptor. Yang kedua ada menguatnya plutokrasi. Dan yang ketiga ada kedaulatan rakyat yang hancur. Yang kelima ada dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada kerawanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua ada garis batas negara yang lemah. Yang ketiga ada kekerasan dalam masyarakat. Lalu ada dampak korupsi di bidang lingkungan. Yang pertama ada kualitas lingkungan yang rendah. Dan yang kedua ada kualitas hidup yang menurun. Dan yang terakhir maksudnya yang ketujuh ada dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas, yaitu terbiasanya mentolerir atau bahkan membenarkan perilaku korup, maka kegiatan korupsi yang tadinya adalah sebuah keburukan akan menjelma menjadi hal yang remeh dan dianggap bukan hal yang tabu lagi. Dan yang terakhir ada dampak terhadap demokrasi, yaitu terjadinya praktik suap dalam arena pesta demokrasi pemilihan umum yang menyebabkan calon terpilih adalah seseorang yang mempraktikkan politik suap akan menyebabkan pejabat negara, legislatif, maupun tinggi pejabat negara. Selanjutnya ada yang bab 5 ada dampak. Bab 5 ada integritas. Integritas sebagai nilai dasar perlawanan terhadap korupsi yang tidak lepas dari salah satu faktor internal dan eksternal. Ada 3 aspek besar yaitu aspek inti, aspek sikap, dan aspek etos kerja. Aspek inti. Aspek inti ini seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Lalu ada aspek sikap. Itu ada adil, berani, dan peduli. Dan aspek etos kerja ada seperti kerja keras, mandiri, dan sederhana. Lalu prinsip anti korupsi dan perannya dalam mengurangi perilaku koruptif seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan.
Berikut tokoh-tokoh yang berintegritas yaitu ada Baharudin Lopa, Hamengkubuwono IX, Bung Hatta, Agus Salim, Hangeng Imam Santoso, I.R. Soekarno, dan Muhammad Yasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh berintegritas seperti Baharudin Lopa, yaitu tidak terlepas dari upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Karir Lopa cemerlang pernah menjadi pejabat Bupati Majene saat usia 25 tahun. Dia kemudian menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Ternate pada 1964. Kisahnya soal integritas yaitu berkaitan dengan mobil dinasnya. Suatu ketika sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Lopa mengadakan kunjungan ke sebuah kabupaten di wilayah kerjanya. Seperti perjalanan pulang, Lopa tiba-tiba menyuruh ajudannya menghentikan mobil. Lopa bertanya kepada ajudannya, siapa yang mengisi bensin? Si ajudan pun menjawab jujur, ternyata Pak Jaksa. Lalu mendengar itu, Lopa menyuruh ajudannya untuk memutar balik mobilnya. Kembali ke kantor jaksa yang mengisikan bensin itu ke mobil. Tiba di sana, Lopa meminta sang jaksa menyedot kembali bensin sesuai dengan jumlah yang diisikan. Lalu nilai integritasnya peduli dan sederhana. Lalu ada Bung Hatta. Bung Hatta setelah lengser dari posisinya sebagai wakil presiden, kala itu Sekretaris Kabinet Maria Ulfa menyodorkan uang 6 juta yang merupakan sisa dana non-pujeter, yaitu keperluan operasional dirinya selama penjabat wakil presiden. Ketika Hatta mengeluarkan kebijakan atau pemotongan nilai uang dari 100 menjadi 1%, istrinya Ibu Rahmi marah. Pasalnya tabungan dari jumlahnya berkurang padahal dia sudah mengumpulkan untuk membeli bensin untuk membeli mesin jahit yang sudah diidamkannya. Lalu Bung Hatta berbicara, kepentingan negara tidak akan sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan. Keluarga rahasia negara adalah tetap rahasia. Sungguh, saya tidak percaya kepadamu. Tetapi rahasia ini tidak patut dibocorkan kepada siapapun. Biarlah kita rugi sedikit demi kepentingan seluruh negara. Nilai integritas dari Bung Hatta yaitu disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan mandiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.